Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi kita di video kali ini. Kita akan membahas materi tentang pengantar strategi manajemen ya. Kita akan melanjutkan dari materi kita sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah membahas ya tentang apa itu strategi manajemen. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari video kita sebelumnya ya, atau materi kita sebelumnya. Nah, jadi di sini tujuan dalam manajemen dari sebuah strategi itu sendiri, yang pertama itu adalah memberikan arahan ya, pencapaian tujuan daripada organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak tentunya. Kemudian ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembalinya nanti secara merata. Kemudian yang poin keempat adalah berhubungan dengan efisiensi dan juga efektivitas dari sebuah perusahaan, terutama dalam strategi strategi manajemennya terutama ya. Kemudian proses dari manajemen strategi itu terdiri dari 3 tahapan ya. Jadi yang pertama itu adanya perumusan strategi ya, yang mana di tahap ini adalah dikatakan dengan tahap awal ya, di mana dia juga bisa mencakup untuk mengembangkan daripada visi dan misi ya, karena dia adalah awal dalam manajemen strategi atau strategi manajemen yang pertama sekali ya, yaitu adalah mengembangkan visi dan misi. Kemudian dia juga bisa mengidentifikasi peluang ya, peluang eksternal dari sebuah organisasi dan juga bisa juga terhadap ancaman ya. Kemudian dia juga bisa nanti menentukan kekuatan dan bahkan kelemahannya ya, baik dari internalnya juga. Terus dia juga menetapkan tujuan jangka panjang yang mana nanti akan menghasilkan sebuah strategi tentunya dari segi alternatif strategi dan bisa memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuannya. Jadi dalam tahap perumusan ini bisa dikatakan tahap awal yang bisa mengacu kepada visi dan misinya ya dari proses manajemen strategi. Kemudian yang kedua itu adalah implementasi strategi. Nah, di tahap yang kedua ya, atau di tahap ini di mana dikatakan tahap yang bisa dikatakan dia adalah suatu tahapan setelah rumusan strategi tadi ya. Penerapan strategi ini biasanya dia memerlukan suatu keputusan ya dari pihak yang berwenang, biasanya dalam pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya untuk menetapkan apa ya, tentunya untuk menetapkan sebuah tujuan ya, dan juga menyusun kebijakan ataupun motivasi dari karyawan-karyawannya dan lain sebagainya ya. Di tahap kedua adalah tahap implementasi. Kemudian yang ketiga ya, nah di sini ada tahap evaluasi strategi. Ini dikatakan tahap akhir, yang mana di dalam manajemen strategi, evaluasi strategi ini merupakan alat utama ya, alat utama untuk bisa memperoleh sebuah informasi. Ya, karena hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian-penilaian biasanya seperti misalkan pengukuran kinerja ya dan lain sebagainya. Oke, kita next. Nah, jadi dengan adanya manajemen strategi ya, perusahaan itu bisa memahami ya kekuatan dalam bersaing ya, terus dalam mengembangkan keunggulan yang kompetitif, tentunya berkelanjutan juga ya, baik secara sistematis maupun kekonsistenannya terutama ya. Kemudian poin-poinnya ada apa saja ya. Poin yang pertama di sini, manajemen strategi itu bisa diwujudkan dalam bentuk tahap perencanaan yang berskala besar, yang mana cakupannya itu adalah seluruh komponen yang ada di lingkungan sebuah organisasi ya, yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis atau yang biasanya kita kenal dengan Renstra ya, atau juga dijabarkan menjadi perencanaan operasional ya. Kemudian itu nanti dijabarkan lagi dalam bentuk program kerja ataupun dalam proyek-proyek tentunya ya. Yang kedua adalah
rencana strategi. Ya, rencana strategi yang sifatnya berorientasi pada jangkauan masa depan atau masa panjang ya. Yang ketiga itu ada visi, ada misi. Nah, di tahap ini pemilihan strategi yang bisa menghasilkan strategi utama tentunya ya, dan juga tujuan daripada organisasinya untuk jangka panjang, dan dia juga merupakan sebagai acuan ya dalam merumuskan rencana strategi. Namun teknik penempatannya itu bisa dikatakan sebagai keputusan manajemen puncak baik secara tertulis ya, karena semua acuan tersebut terdapat di dalamnya ya, atau di dalam visi misinya, atau bisa dilihat dituangkan dalam visi misinya. Kemudian poin keempat itu adanya rencana strategi yang bisa dijabarkan menjadi rencana operasional ya, yang antara lain berisikan program-program operasional tentunya ya, baik proyek-proyek ya dengan sasaran jangka dengan sasaran jangka sedang masing-masing ya, jangka panjang ataupun masing-masing juga sebagai keputusan dalam menentukan manajemen puncaknya ya. Kemudian yang kelima itu adalah penetapan renstra atau rencana strateginya dan rencana operasi ya, yang bisa melibatkan manajemen puncak ya, karena sifatnya itu sangat mendasar dalam pelaksanaan seluruh misi ya, terutama adalah misi organisasi ya. Jadi untuk mewujudkannya bisa mempertahankan dan bisa juga mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk juga jangka panjangnya ya. Terus yang keenam, ini poin terakhirnya ya, pengimplementasian ya strategi dalam program-program ini bisa dikatakan masih dalam cakupan proyek-proyek utama ya, untuk mencapai sarananya itu masing-masing dilakukan dengan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya juga ya, yang mencakup pengorganisasian ya, baik pelaksanaan, terus penganggaran sampai evaluasi ataupun kontrolnya ya seperti apa. Oke ya, jadi ada 6 tahapan. Kemudian kita next, di sini ada ruang lingkupnya ya untuk strategi manajemen ya. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama lingkungan eksternalnya ya. Jadi di lingkungan eksternal ini akan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada lingkungan umum yang biasanya meliputi perekonomian, politik ya, hukum, sosial, teknologi ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan khusus yang bisa meliputi si pemiliknya atau stakeholdernya ya, kemudian pelanggan, klien ya, supplier, pesaing dan lain sebagainya ya, banyak lagi di lingkungan khususnya. Oke, nanti kita contohnya kita bisa jelaskan di Zoom kita. Kemudian lingkungan internal juga ada terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu adalah people-nya ya, ataupun orang-orangnya ya. Kemudian yang kedua adalah finansialnya ya, yang terlihat dari sumber alokasi dan kontrol dananya. Yang ketiga itu adalah fisiknya ya. Kemudian yang keempat adalah sistem, nilai, dan juga budaya dari organisasi itu sendiri. Oke ya, saya rasa cukup dulu untuk materi video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.